Oke, nah kenapa kita perlu belajar kinetika kimia? Tentu ada manfaatnya, ya. Tentu ada manfaatnya. Yang pertama, dengan belajar kinetika kimia maka kita mengetahui, ya, kita jadi mengetahui eh, efektivitas suatu reaksi, ya, efektivitas suatu reaksi, ya, efektivitas suatu reaksi. Contoh misalnya gini teman-teman, contoh, ya, kalau misalnya suatu produk, ya, produk reaksi kimia anggaplah D. Nah, satu produk kimia suatu reaksi kimia anggaplah D. Nah, D ini bisa dihasilkan dengan dua cara, dengan dua reaktan yang berbeda, ya. Ya, kalau misalnya kita punya A ditambah B, maka dia bisa jadi D, ya. Atau dengan reaktan yang berbeda, misalnya A ditambah C. Nah, ini juga bisa menghasilkan produk B. Ya, jadi A tambah B bisa menghasilkan B, A tambah C bisa menghasilkan D. Nah, tentu dalam proses industri, tentu kita pilih mana yang menguntungkan. Ya, menguntungkan itu bisa dari sisi bahan bakunya murah, ya, mana yang lebih murah B atau C misalnya. Mana yang lebih mudah didapatkan B atau C, ya, dari sisi industri, ya. Maka genetika, ya, membantu menentukan, ya, mana yang efisien, ya, dari sisi waktu, ya, dari sisi waktu, ya, dari sisi waktu, ya. Ya, maka orang akan melihat, oh, A tambah B menjadi D, A tambah C menjadi D misalnya. Maka orang akan melihat mana kira-kira yang kemudian lebih cepat misalnya. Apakah A tambah B itu misalnya 2 jam, tapi A tambah C misalnya 1 jam. Oh, tentu dari sisi kinetika orang kemudian mempertimbangkan bahwa kita sebaiknya pilih A plus C gitu kan, ya. Dan itu lebih efisien dari sisi sisi waktu. Itu manfaat-manfaat yang pertama, ya. Tentu ini banyak digunakan oleh orang-orang di teknik kimia, ya, atau di kimia industri, ya, ketika mereka ingin mengetahui efektivitas suatu reaksi dari sisi waktunya, ya, maka mereka bisa menganalisis dari kinetikanya, ya. Nah, yang kedua juga bisa dari sisi ini mengetahui, ya, efektivitas efektivitas modifikasi reaksi, ya, modifikasi reaksi, ya. Jadi reaksi itu kan bisa kita modifikasi sedemikian rupa, banyak cara, mainkan temperaturnya, misal, ya, A tambah B menjadi C, menjadi D, ya, tadi, ya. Anggaplah kita pilih ini lebih cepat misalnya. Ya, ini juga A tambah tambah B menjadi D. Nah, ternyata reaksi ini misalnya bisa kita modifikasi. Anggaplah kita modifikasi misalnya tambah katalis. Ini pakai katalis. Katalis 1, yang ini katalis 2. Katalisnya beda. Nah, gitu, ya. Nah, mana yang lebih efisien dari sisi waktu, ya? Dari sisi waktu ini bisa kita kaji, ya. Kinetika, ya, membantu, ya, menentukan, ya, katalis, ya, yang lebih efisien waktu, ya, lebih efisien waktu. Nah, kinetika yang kemudian membantu kita menentukan kira-kira mana nih yang kita kira nanti akan lebih menguntungkan katalisnya, ya. Atau kita mau mengubah apa namanya temperatur juga bisa. Atau mengubah pelarut misalnya. Apakah nanti kalau ganti pelarut apakah bisa jadi lebih cepat misalnya. Maka kinetika akan membantu untuk menentukan itu, memberikan jawaban, ya. Bahkan kita sebagai seorang muslim, ya, bisa menggunakan ilmu kinetika, ya, bahkan ilmu kinetika digunakan di fikih kita, ya, bagi fikih Islam, ya. Teman-teman, apa di fikih Islam itu ada ilmu-ilmu yang menggunakan konsep kinetika, ya. Misal alkohol, ya, misal alkohol, ya, alkohol. Ya, alkohol itu dihasilkan dari proses apa? Alkohol dihasilkan dari proses fermentasi kan, ya. Fermentasi apa? Karbohidrat, ya. Karbohidrat difermentasi kemudian menghasilkan alkohol. Ya, tentu sini ada terjadi proses kimia, ya, ada reaksi kimia di sini, ya, ada reaksi kimia. Ya, namanya reaksi kimia pasti ada aspek kinetikanya, ya, pasti ada aspek kinetikanya. Jadi karbohidrat menjadi alkohol, ya. Meskipun terjadi dalam dalam sistem makhluk, ya, menggunakan enzim, ya.
tapi tetap ada reaksi kimia di situ. Nah, para para apa namanya ya, para ulama ya kemudian menentukan apakah alkohol itu ya atau bukan alkohol mungkin ya, alkohol dalam tape lah mungkin ya, mungkin lebih tepatnya alkohol dalam tape ya, tape ya. Nah, para ulama kemudian menentukan apa hukum makan tape misalnya, yang di mana kita tahu tape itu ada alkoholnya kan ya. Ya. Maka kalau kita kemudian cek beberapa kitab fikih, ya, banyak kemudian bisa kita lihat analisisnya itu menggunakan konsep kinetika. Misalnya boleh makan tape, tapi kurang dari fermentasinya masih kurang dari 2 hari misalnya. Atau boleh makan tape yang kadar alkoholnya misalnya masih kurang dari 5% misalnya. Gitu. Selama kemudian tape itu tidak kemudian memabukkan misalnya kan ya. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa cek ya beberapa fatwa dari ulama ya dari berbagai kelompok organisasi ya terkait dengan hukum makan tape. Nah, di situ kita akan lihat ya. Ya kalau teman-teman mungkin pernah lihat pernah baca hadis tentang apa namanya itu perasan apa bukan perasan ya, tapi rendaman kurma ya atau air nabit ya. Ya, air nabit ya kalau nggak salah tulisannya gini ya. Ini adalah kurma yang direndam ya. Ya kata Rasulullah kalau teman-teman saya lupa juga hadisnya kayak gimana ya. Masih boleh dimakan kalau kemudian kurma yang direndam ini itu tidak lebih dari kurma direndam ya, tidak lebih dari 3 hari. Karena kalau sudah lebih dari 3 hari maka kadar alkoholnya atau fermentasinya sudah sangat-sangat banyak ya, sehingga dikhawatirkan itu kemudian akan memabukkan sebagai homer ya. Nanti mungkin bisa dicek ya. Nah itu ya beberapa kemudian kenapa ilmu kinetika itu menjadi sangat-sangat penting untuk kita pelajari sebagai seorang kimiawan ya, karena memang itu sangat akan membantu ya misalnya dalam proses industri misalnya ya, kita jadi tahu ya reaksi yang produknya sama mana yang lebih efisien, dan juga kita jadi tahu apakah kemudian modifikasi yang kita lakukan pada suatu reaksi itu bagus atau tidak ya. Bahkan dalam fikih Islam itu pun juga kemudian ternyata sangat-sangat bermanfaat ya konsep-konsep tentang kinetika reaksi. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa kinetika itu belajar tentang laju reaksi ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagian kedua dari hari ini adalah laju reaksi. Laju reaksi ya. Oke. Kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan laju reaksi. Ya, laju reaksi ya, laju reaksi. Teman-teman tahu laju itu kan kecepatan ya. Berarti kecepatan reaksi, seberapa cepat reaksi itu terjadi ya. Seberapa cepat reaksi itu terjadi. Contoh misalnya A menjadi B ya. Ketika reaksi ini terjadi A menjadi B, maka kita tahu bahwa A itu sebagai reaktan dia akan berkurang. Dia akan berkurang. Sementara B sebagai produk dia akan bertambah. Nah, kan gitu kan ya. Nah, seberapa cepat ini reaksi ini terjadi, kita menggunakan laju reaksi. Jadi laju reaksi bisa kita tulis seperti ini, itu adalah perubahan ya jumlah reaktan ya kan ya atau produk ya persatuan waktu ya, atau produk dalam satu reaksi ya, dalam satu reaksi ya persatuan waktu ya, persatuan waktu. Nah, kayak gitu kan ya, persatuan waktu ya. Nah, misal tadi ini ya. Jadi kalau A tentu dia akan berkurang karena dia adalah reaktan ya, sementara B tentu dia akan bertambah karena dia adalah ada produk ya. Maka kalau kita mau tuliskan laju reaksi itu simbol R ya. Di fisika kalau kecepatan simbolnya P ya, P kecil ya. Kalau di kimia laju reaksi itu simbolnya R, R kecil ya. Maka kita bisa menulis ya. Jadi laju reaksi itu nanti ada dua kan, bisa yang berkurangnya atau bisa yang bertambahnya. Tentu berkurangnya ini sama dengan bertambahnya nanti ini. Ya, tergantung dari koefisiennya ya, koefisien reaksi nanti kita akan lihat ya. Nah, jadi kalau misalnya yang pertama jadi R, nah bisa kita tulis seperti ini kan. Itu adalah jumlah reaktan setelah reaksi kan ya. Setelah reaksi ya dikurangi dengan jumlah reaktan
sebelum reaksi. Ya, jadi kita tahu berapa perubahannya kan, perubahan jumlah reaktan. Perubahan jumlah reaktan itu kita tahu dari mana ya? Jumlah reaktan setelah reaksi dikurangi dengan jumlah reaktan sebelum reaksi. Ya. Nah, tentu kemudian ini kita bagi kan ya, persatuan waktu. Maka ini kita bagi ya. Bagi persatuan waktu. Ya, waktu yang dibutuhkan. Ya, waktu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan ya, waktu yang dibutuhkan. Oke. Nah, itu yang satu ya, atau R1 lah ya. Nah, R2 bisa kita tulis seperti ini kan. Perubahan jumlah produk sekarang berarti kan ya. Berarti kan boleh kita tulis seperti ini, jumlah produk setelah reaksi, ya, dikurangi dengan jumlah produk sebelum reaksi. Ya, sebelum reaksi dibagi dengan waktu yang dibutuhkan atau persatuan waktu. Ya. Ya, waktu yang dibutuhkan. Ya, kan gitu kan ya. Jadi laju reaksi itu bisa berkurangnya reaktan atau bertambahnya produk. Ya. Jadi kalau secara matematis bisa kita tulis seperti ini ya. Kalau secara matematis ya seperti ini. Jadi A menjadi B misalnya, ya tentu ada T0 ya. Ya, tentu ada T0. Ini berarti sebelum ya. Sebelum, dan tentu ada T. Ya, ini kita sebut sesudah. Sesudah reaksi. Ya. Nah, pada saat T0 ya tentu reaktannya, ini reaktannya adalah misalnya kita simbol A0 misalnya. Sementara produknya, ini produk, kita simbol misalnya B0, ya kan ya. Nah, reaktan A0 pada saat T0, kemudian terjadi reaksi sampai ke T. Ya, maka A0 ini akan menjadi A, misalnya AT. Maka B0 juga akan menjadi BT. Nah, ini ke sini berubah, ini bertambah atau berkurang? Bisa dijawab, bertambah atau berkurang? Berkurang. Ya, maka ini tentu akan berkurang. Sementara ini dia akan bertambah ya bagi produk. Ya. Ya, maka R-nya ya bisa kita tulis misalnya R yang berkurang ya itu adalah sesudah reaksi dalam menjadi AT ya, sebelum reaksi adalah A0 ya, dibagi dengan T sesudah reaksi adalah T sebelum reaksi adalah T0 kan ya. T0 ini juga sama. Ini kalau yang bertambah ya, reaksi yang bertambah. Nah, kan nanti kita dapatkan apa ini? BT kan ya, dikurangi dengan B0 sebelum reaksi, T dikurangi dengan T0. Ya. Maka nanti kita akan dapatkan AT dikurangi A0, ya kan ya, kita simbol dengan delta A misalnya ya, ini delta A, karena perubahan kan, ini juga kita simbol delta T. Ya, sebentar ini adalah delta B, ya, ini kita simbol dengan delta T. Ya. Ini kira-kira positif atau negatif? Delta A atau delta T? Negatif. Negatif. Ya, pasti negatif. Ya, karena AT itu lebih kecil dibandingkan dengan A0 ya. Sementara dia pasti positif. Positif. Kan gitu ya. Oke. Nah, kalau kita gambarkan grafisnya, ya secara grafis ya. Secara grafis. Teman-teman nanti bisa dapatkan seperti ini misalnya. Ini Pak. Oke, ini ya, misalnya ini adalah konsentrasi C simbolnya. Ini adalah waktu T ya. Maka kita bisa simbolkan bahwa A sebagai reaktan itu ada di awal ketika T-nya 0 ya. Jadi sini adalah 0 ya. Sini T-nya 0 atau C-nya 0 ya. Ya.
Berarti A pada saat T-nya 0 itu ada. Anggaplah dari sini kan. Ini adalah A0. Gitu ya. Nah, sementara pada saat T0, dia 0 itu adalah apa? Konsentrasinya apa? B kan ya? B0. Nah, gitu. Maka seiring berjalannya waktu dari 0, misalnya ya, sampai 0 ini sampai ke T, ya, T, T tertentu, misalnya T di sini, misalnya, T di sini, dari sini, dari 0 sampai T ini, T tertentu, ya. Maka A ini, dia akan berkurang. Ya, dia akan turun sampai di sini. Misalnya sampai di sini. Sampai habis misalnya. Sebaliknya, yang B ini, dia akan terbentuk. Ya, misalnya seperti ini. Di sini, di sini. Misalnya kayak gitu kan ya. Maka kalau teman-teman ditanya berapa lajunya, kan simpel kan sebenarnya. Lajunya itu adalah kemiringan dari garis ini. Ya, kemiringan garis ini berapa? Kalau kemiringan yang warna biru ini positif apa negatif? Negatif. Negatif ya. Ya kan ya. Kenapa? Karena ini kan berarti anggaplah misalnya kita start dari sini, anggaplah cukup sampai sini saja ya. Misalnya sampai di sini. Nanti T-nya ke sini kan. Nah, nanti T-nya di sini. Nah, di sini T misalnya ya. Maka ini berapa kemiringannya nih? Ya. Itulah R-nya kan? R-nya itu adalah AT dikurangi dengan A0 per misalnya T-nya ini ya, ini T-nya di sini ke sini. Ya, T dikurangi dengan T0 atau delta A per delta T. Nah, ini negatif. Ini negatif. Nah, sebaliknya kalau teman-teman coba yang B, yang ini B ini, ya, misalnya dari B0 di sini misalnya ya, B0 di sini misalnya, anggaplah dia sudah naik sampai di sini misalnya, ya, di sini misalnya ini T-nya. Nah, di sini misalnya, T-nya di sini dia. Ya, maka berapa kemiringannya ini? Sama. Ya, dan ini pasti kemiringannya adalah kemiringan positif ya, yang ini. Ya, maka R-nya ya 2 misalnya itu adalah BT dikurangi dengan B0 per T dikurangi dengan T0 ya, atau delta B sebagai produk bagi delta T. Dan ini adalah positif. Kemiringan yang positif. Kemiringan yang positif. Itu. Nah, jadi kalau secara grafis ya seperti ini nanti ya. Jadi kalau dia produk, dia akan membentuk kemiringan yang positif. Sementara kalau dia adalah reaktan, dia akan membentuk kemiringan yang negatif, yang warna biru ya. Yang produk ini yang warna coklat. Ini bentuk grafisnya nanti akan seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat reaksi ini, dia membentuk kemiringan yang lurus. Ya, ini baik yang reaktannya maupun produknya, ya, ini membentuk kemiringan lurus. Kemiringan lurus. Apa sih artinya kemiringan lurus? Kemiringan lurus itu artinya apa? Lajunya dari sini sampai ke sini, kemudian lajunya dari sini sampai ke sini, itu sama. Kenapa sama? Karena kemiringannya sama. Karena ini lurus kan? Karena lurus berarti kemiringannya ini dengan kemiringannya ini sama. Anggaplah saya berikan titik, misalnya ini titik M, ini titik area M, ini area N misalnya. Ya, maka di N ini kemiringannya ini, di N ini misalnya kemiringannya ini. Ya. Maka tentu kemiringan M dan kemiringan N ini sama. Kenapa? Karena garisnya lurus. Karena garisnya lurus, oh berarti laju reaksi juga sama. Artinya apa? Bahwa reaksi ini ya dari pertama kali bereaksi sampai mau habis reaktannya, sampai mau habis ini reaktan, lajunya selalu sama. Ya. Setiap waktu yang berkurang selalu sama. Ya, kalau misalnya di menit pertama dia berkurang 1 mol, maka di menit 10, ya misalnya kalau di menit pertama, misalnya dari menit ke 0 sampai menit ke 1, jumlah reaktan berkurang adalah 1 mol, misalnya.
Maka nanti di menit 9 ke menit 10, maka jumlah reaktan yang berkurang sama, 1 mol. Itu aksinya apa? Lajunya sama. Karena kenapa? Dia membentuk kebiasaan lurus. Nah, masalahnya tidak semua reaksi itu seperti ini. Ya, tidak semua reaksi itu seperti ini. Ada reaksi nanti dia seperti ini, misalnya. Tidak lurus. Nah, gitu. Melengkung ya. Ya, melengkung, ya melengkung. Nah, gitu. Maknanya apa ini? Maknanya bahwa reaksi ini itu lajunya beda di awal dan di akhir. Kalau teman-teman bandingkan, saya buat area. Ya, ini misalnya areanya M. Saya buat area di sini juga. Ya, ini areanya adalah N. Ya, area N. Ini ya, N. Ya. Anggaplah ini M ini dari menit 1 sampai ke menit 2 misalnya. Ya, menit ke 0 sampai ke menit kedua. Menit ke 0 sampai ke menit kedua. Anggaplah ini misalnya dari menit ke 8 sampai ke menit 10. Sama-sama 2 menit. Ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan, di menit ke 0 sampai ke menit kedua, jumlah reaktan yang berkurang, dibandingkan dengan dari menit ke 8 dan menit ke 10, jumlah reaktan yang berkurang itu beda. Mana yang lebih banyak, teman-teman? Yang M 0,2. Ya, 0,2. Artinya, lajunya beda. Lajunya ketika awal-awal reaksi itu cepat. Tandanya mana? Jumlah reaktan yang berkurang lebih banyak. Dibandingkan dengan akhir-akhir. Tandanya apa? Jumlah reaktan yang berkurang itu lebih sedikit. Oh, berarti ini lajunya beda setiap waktu. Bahkan ini M ini kalau kita mau bagi lagi, ya anggaplah misalnya ada sini ya, di sini kita bagi lagi misalnya di sini, bagi lagi di sini, ada M1 di sini, M2 di sini, anggaplah ini 0 sampai 1 dan 1 sampai 2, maka juga kita beda, M1 dan M2 juga beda. Ya. Kita bisa katakan nanti R M1 berkurangnya, ya minusnya ya, karena kan minus berkurang kan, misalnya gini. Ya. M1 berkurangnya itu lebih cepat ya dibandingkan dengan RM2 di sini, ya kan ya? Bisa lebih cepat. Bahkan kalau M1 ini kita bagi lagi, M1-nya kita bagi lagi, ya, maka M1A misalnya ya, M1A nanti M1A R-nya itu lebih cepat berkurangnya dibandingkan dengan M1B. Berkurangnya lebih cepat kalau kita bagi lagi. Ya. Nah, sehingga kalau laju reaksinya seperti ini, hanya mungkin kita menemukan laju reaksi yang tunggal itu pada titik tertentu. Ya. Jadi di M1, ya, di M1 di sini, ya, laju reaksinya belum tunggal. Laju reaksi tidak tunggal, ya kan ya? Tidak tunggal. Ya. Bukan cuma di M1, dari titik di sini sampai titik selesai ini reaksi, laju reaksinya tidak tunggal. Laju reaksinya ada banyak. Tergantung di titik mana. Apakah di titik M atau di titik N. Bahkan di titik M pun, itu juga tidak tunggal. Apakah di M1 apa di M2. Beda laju reaksinya. Di M1 pun, itu juga tidak tunggal. Apakah di M1A, apakah di M1B. Itu tidak tunggal. Bahkan di M1A pun juga tidak tunggal. Kalau kita split lagi, kita bagi lagi, oh maka laju reaksinya masih berbeda. Masih ada laju reaksi yang berbeda di pada area tertentu, gitu kan ya. Nah, di sinilah kemudian kita kenalkan konsep turunan. Ya. Kita hanya mungkin menemukan jika delta A-nya ya, per delta T-nya ini semua limit mendekati 0. Maka kalau delta A-nya limit mendekati 0 itu maksudnya gini, teman-teman. Misalnya sebuah garis seperti ini. Anggaplah ini limit mendekati 0 itu maksudnya gini. Ini misalnya A0. Gitu ya. Ini A0. Maka nanti A-nya, AT-nya di sini juga. Nah, di sini. Inilah AT. Nah, maka kalau seperti ini, berapa delta A-nya? Nah, delta A-nya ini kemudian kita sebutkan limit mendekati 0. Sehingga delta A-nya kemudian kita ganti menjadi DA. Gitu. Kita ganti menjadi DA. Nah, ini juga sama.
Maka delta A per delta T, delta A per delta T, ketika dia limit mendekati 0, ya itu maka kita tulisnya dA per dt. Nah, gitu. dA per dt. Ya. Di dA per dt ini, laju reaksinya sudah tunggal. Ya. Karena areanya sudah nggak bisa di-split lagi, sudah nggak bisa dibagi lagi. Kenapa sudah nggak bisa dibagi lagi? Karena dia sudah limit mendekati 0. Ya. Maka laju reaksi itu akan lebih aman kalau kita menggunakan rumus ini. dA per dt. Ya. Jadi laju reaksi akan lebih aman kalau kemudian kita menggunakan rumus R itu adalah min dA per dt, ya. Kalau A menjadi B, ya, kalau A menjadi B, ini A menjadi B, maka R min dA per dt untuk A-nya sebagai reaktan, atau plus dB menjadi dt. Bukan delta, ya. Bukan delta A, ya. Bukan seperti ini, tapi D, ya, dA per dt. Ya, lebih aman. Kenapa? Karena dA per dt ini dipakai kalau dia non linear, tidak lurus seperti ini. Dan dA per dt juga bisa dipakai di sini, sama saja. Kalau di sini delta A per delta T kita ganti dengan dA per dt, bisa, nggak masalah, boleh dipakai. Ya. Karena di titik limit mendekati 0, laju reaksinya tetap sama. Ya. Kalau di sini yang berlaku adalah delta A per delta T, benar. Di sini yang berlaku dA per dt, benar juga. Tapi kalau di sini yang berlaku hanya dA per dt. Ini benar, tapi kalau kita pakai delta A per delta T di sini, maka ini nggak benar. Nggak bisa dipakai. Ya. Karena kalau kita pakai di sini, delta A per delta T, artinya A-nya ke A0-nya, A0-nya ke AT, A0-nya ke A tertentu, itu rentangnya masih jauh kalau kita pakai delta. Nah, artinya kecepatannya nanti bukan, laju reaksinya bukan laju reaksi yang tunggal, ya. Tapi ada banyak laju reaksi di situ. Oke, maka untuk dua kasus, baik dia miring, lurus, atau miring melengkung seperti ini, kita pakai dA, delta, ya, maksudnya D, ya, D turunan, ya, bukan delta huruf besar seperti ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami yang bagian ini? Ada pertanyaan dulu? Halo? Komik saya error lagi. Bisa dipahami ya, teman-teman, ya? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, jadi reaksi bisa dua itu, ya. Nah, meskipun nanti sebenarnya kebanyakan reaksi itu lajunya garisnya melengkung, ya. Jadi kebanyakan reaksi nanti yang seperti ini, yang melengkung tadi itu. Nah, yang melengkung. Ya, misalnya tadi, ya, dan A gitu kan, ya. Ya, A. Nah, gini, ya. Bisa juga gampang melengkung di sini, ya. Nah, gini, dia melengkung kan, ya. Ya, inilah laju reaksi yang umum, ya, umum terjadi. Jarang laju reaksi yang lurus, ya. Ada tapi jarang, ya. Umumnya itu melengkung seperti ini. Ya, misalnya ini konsentrasinya A, ya. Kita fokus ke sini konsentrasinya A. Nah, kalau seperti ini, ya, maka nanti kalau teman-teman misalnya teman-teman tidak tahu nih, reaksi itu adalah reaksi yang membentuk garis lurus atau yang melengkung, gitu kan, ya. Kemudian teman-teman ukur reaksinya, ya, dari 0 sampai T. Di sini misalnya, ya. Tentu A0-nya di sini kan, berarti, ya, sini A0-nya, ini kan, ya. Sampai T-nya di sini. Nah, gitu kan, ya. Ya, maka kemudian teman-teman ukur. Ini. Ya. Maka teman-teman dapatkan ini sebagai AT, ya kan? Ini AT dan ini adalah T, gitu kan, ya. Ya. Jadi sekarang kita akan bahas bagian yang ketiga, ya, saya lupa nulisnya. Itu adalah jenis laju reaksi.
jenis laju reaksi nantinya. Nah, kalau teman-teman seperti ini, ya, misalnya dia melengkung gitu kan ya, dia melengkung, ya, dia melengkung. Kemudian teman-teman ukurnya pada rentang yang jauh dari A ke AT-nya jauh gitu kan ya, sehingga nanti teman-teman dapatkan R itu adalah AT dikurangi dengan A0 per T dikurangi dengan T0 gitu kan ya. Jadi teman-teman yang teman-teman ukur itu sebenarnya ya adalah laju reaksi dengan grafik yang seperti ini. Ya, jadi dari sini sebenarnya ngukurnya, ya bukan yang biru ini, ya kan ya. Jadi kalau misalnya reaksi itu lagi reaksi dengan reaksi yang melengkung garisnya seperti ini, teman-teman ukur misalnya dari A0 ke AT, dari 0 sampai T, maka sebenarnya yang cara seperti ini ya, maka sebenarnya teman-teman ukur itu adalah yang warna merah, ya seakan-akan yang warna merah. Nah inilah kemudian nanti disebut dengan laju reaksi rata-rata. Laju reaksi rata-rata. Nah, gitu, laju reaksi rata-rata. Itu adalah rata-rata sebenarnya. Ya, ini cepat, ini melambat. Ya, sehingga kalau dirata-ratakan cepat ini dan melambat di sini, hasilnya yang merah. Ya, hasilnya yang garis merah. Namanya laju reaksi rata-rata. Gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya mengukurnya yang misalnya yang gini. Sekarang saya ganti yang hijau misalnya. Nah, teman-teman mengukurnya di sini. Dari sini. Nah, kayak gini. Bentar ya. Coba dulu gambarnya. Nah, gini yang hijau ini ya, coba perhatikan hijau ini. Hijau. Ya, gini yang hijau itu. Ya. Nah, kalau yang hijau itu artinya gini, teman-teman berusaha untuk mengepaskan ya garis yang hijau itu dengan garis yang biru. Ya, dari titik nol, dari titik nol. Maka dia pasnya itu dari sini sampai di sini kan? Nah, sini ini masih berdempetan antara yang merah dengan yang hijau. Ya, masih berdempetan. Kalau masih berdempetan, artinya apa? Bahwa dari titik sini, titik satu misalnya ya, sampai ke titik kedua di sini, antara yang hijau dan merah karena masih berdempetan, maka laju reaksinya nggak jauh beda. Dan itu hanya mungkin terjadi di awal-awal reaksi. Ya, dia masih berdempetan. Ya. Maka kalau ini, teman-teman patokannya di sini, ya, maka nanti A0-nya, kemudian A0-nya ini ya, A0-nya ini, kemudian AT-nya di sini, kemudian T0-nya T0-nya ke sini, kemudian T-nya di sini. Nah, kemudian teman-teman ukur ini R-nya ya. R-nya di awal-awal reaksi gitu kan ya, di awal-awal reaksi dari AT sama rumusnya ya. Per T dikurangi T0. Tapi di awal reaksi saja, maka ini namanya laju reaksi awal. Laju reaksi awal ya. Oke, laju reaksi awal. Nah, maka apa yang teman-teman lihat laju reaksi awal itu pasti lebih cepat dibandingkan dengan laju reaksi rata-rata untuk kasus ini, ya. Karena tidak semua melengkung seperti ini ya, ada yang melengkungnya kayak gini. Ya. Ya. Intinya bahwa laju reaksi awal itu pasti berbeda dengan laju reaksi rata-rata. Kalau kasus ini yang hijau itu lebih cepat dibandingkan dengan yang merah, ya kan ya? Itu namanya laju reaksi awal. Nah, ada lagi laju reaksi yang terakhir, kita ganti warna hitam, ya. Namanya laju reaksi sesaat. Sesaat itu maksudnya gini. Kita buat garis hitam, sampai kemudian garis hitam ini sebenarnya kurang bagus juga garisnya. Nah, kayak gini. Nah, dia menyerempet garis yang biru. Di mana? Di titik tertentu, di titik sini. Nah, di titik ini. Nah, sayangnya di titik ini, karena dia satu titik ya, maka A0 ke AT-nya itu sudah limit mendekati 0. Nah, maka kalau ini R-nya nanti, R-nya ini menjadi ya A0 dikurangi AT ya, sorry, AT ya. Ini AT dikurangi dengan A0 per T dikurangi dengan 0, itu kan ya. Kita tulisnya DA ya. Karena dia satu garis satu titik ya, kita tulisnya DA per DT ya. Kalau seperti ini, maka ini namanya laju sesaat pada T tertentu, pada T tertentu. Ya, T tertentu itu artinya di titik sini berapa lajunya?
Nah, laju reaksi saat itu pasti beda setiap T. Ya. Nah, jadi laju reaksi itu ada laju reaksi rata-rata dari awal sampai selesai. Ada laju reaksi awal terjadi reaksi. Ya, dan ada laju reaksi sesaat pada titik tertentu. Ada 3. Ini, dan ini. Ya, gambarnya seperti ini ya. Laju reaksi. Nah, jadi kalau laju reaksi awal, laju reaksi rata-rata, laju reaksi sesaat, ya kalau dia melengkung garisnya semuanya beda. Laju reaksi awalnya akan berbeda dengan laju reaksi rata-ratanya, akan berbeda dengan laju reaksi sesaatnya, itu akan berbeda. Ya. Tapi kalau kurvanya seperti ini, ya lurus, ya kita gambar lagi saja ya di sini. Kalau kurvanya ternyata lurus misalnya, dia lurus seperti ini, kurvanya lurus ya, bentar. Nah misalnya ini. Nah dia lurus seperti ini, ya di sini adalah A0, maka ketiganya tadi itu laju awal, laju rata-rata, laju sesaat, ini semua sama. Ya kapan? Kalau dia lurus. Ya, kalau dia melengkung seperti ini, maka ketiga-tiganya ini beda. Laju reaksi saatnya beda, laju reaksi rata-ratanya beda, laju reaksi awalnya juga akan berbeda. Tiga-tiganya berbeda. Ya. Saya perlihatkan contoh ke teman-teman ya. Kita lihat contoh, sebentar saya buka dulu. Oke, 3. Oke, ini saya perlihatkan contoh. Nah, ini ya. Ini adalah yang lurus. Yang lurus. Ini kelihatan ya, teman-teman ya? Sudah kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Ini contoh ya, kita akan perlihatkan ini contoh ya. Oke, ini saya nggak perbesar. Ya, ini contoh misalnya, ini konsentrasi, sumbu Y-nya, sumbu F-nya adalah waktu. Ya, ini konsentrasi time. Ya, dia membentuk garis lurus. Ya. Maka dia di awal, mau di akhir, mau di tengah-tengah, laju reaksinya sama. 0,08, 0,08, 0,08 dan seterusnya. Lalu sama. Ya. Tapi kalau dia melengkung seperti ini, ya, maka nanti laju reaksinya akan beda. Ya, teman-teman yang di sini ada 0,45 besar, kemudian turun sampai dia 0 ya. Ketika kemudian reaktornya sudah habis. Nah ini laju reaksinya. Nah teman-teman bisa lihat ini, ya. Ketika ini laju reaksinya, ini konsentrasinya ya. Ketika konsentrasinya masih besar, maka laju reaksinya besar di sini. Ketika konsentrasinya semakin kecil, mau habis konsentrasinya, lajunya semakin mengecil di sini. Ya. Kalau ini antara laju dengan waktu. Semakin jalan waktunya, lajunya semakin turun. Beda dengan tadi ini. Ya, ini laju dengan waktu. Sama terus, ya, tidak pernah berubah. Sama juga ini, laju dengan konsentrasi. Konsentrasinya besar, lajunya tetap. Konsentrasinya kecil, lajunya tetap di sini. Kalau ini kan beda, ya, dia beda. Ya. Nah ini, kenapa kemudian ada seperti ini? Nah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya itu ditentukan oleh order reaksinya. Ada istilahnya order reaksi. Ya, ini tadi order 0, namanya dia laju reaksi order 0. Kalau ini namanya laju reaksi order 1, ya dia melengkung. Order 2 juga dia melengkung ya. Order 2 juga dia melengkung. Order 3 dan seterusnya juga dia melengkung ya. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kenapa kemudian ada yang melengkung, ada yang lurus ya? Karena itu ditentukan oleh ordernya ya. Order 0 ya. Order 0 itu berarti dia tidak ditentukan oleh konsentrasinya. Sehingga meskipun konsentrasinya berkurang, ya lajunya tetap sama ya. Nanti juga kita akan lihat contoh reaksinya apa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Ya. Jadi hari ini kita sudah membahas definisi laju reaksi dan bagaimana merumuskan laju reaksi. Ya.
Jadi merumuskan laju reaksi itu kita harus pakai D ya. Ya, misalnya DA per DT atau DB per DT kalau itu produknya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas hukum lajunya, bagaimana merumuskan hukum laju itu. Ya, termasuk konstanta laju dan order reaksi.